Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam olahraga. Jaya. Baik, kita bertemu lagi di acara Bincang Olahraga. Kali ini saya atau Klinik Olahraga Lampung Sport Center kedatangan tamu spesial dari atlet PON Futsal Lampung yang dulu berjuang juga di babak kualifikasi PON, yaitu Prapon ya, pada tahun 2023 ya. 2023. Ya, baik. Sobat Bugar, Sobu Lampung Sport Center dimanapun Anda berada, beliau ini, Sandi ya, boleh perkenalan diri. Ya, perkenalkan nama saya Sandi Rayanda, Oke. asal dari Kota Bumi. Dari Kota Bumi, Lampung Utara ya? Ya, Lampung Utara. Lampung Utara. Nah, selama ini gitu ya, ikut babak kualifikasi PON dari bulan apa? Dari awal Januari 2023. Awal Januari 2023. Jadi babak kualifikasi PON-nya Di bulan Oktober. Oktober 2023. Oke. Setelah itu mulai TC ya. TC lagi di Desember 2023 sampai saat ini ya. Saat ini. 2024. Nah, Sandi ini merupakan klien di Lampung Sport Center juga atau pasien di sini, di mana Sandi mengalami cedera ACL dan harus menjalani operasi. Nah, boleh diceritain nggak San, operasinya waktu itu di mana dan kapan? Operasi di Palembang di Rumah Sakit Muhammad Hussein di tanggal 3 sebelum puasa. 3 April. Ya, 3 April. 3 April apa Mei? April ya, 3 April. 3 Oke. April, tanggal 6 sudah keluar dari rumah sakit. Oke. Di Rumah Sakit Palembang. Palembang. Oke. Waktu itu Sandi pakai BPJS atau umum? BPJS. BPJS ya. Jadi Ya. waktu itu gratis atau berbayar? Kalau Jadi maksudnya gini, BPJS itu ada yang konsepnya gratis full, ada yang harus menambah misalnya sekitar 20 juta, 40 juta. Waktu itu gratis total gratis atau total. Oke. Jadi gratis total ya. Siap. Jadi hanya memikirkan akomodasi. Ya, benar. Oke. Nah, gimana rasanya waktu itu waktu operasi? Ya, kalau waktu operasinya ya kan di bios tuh nggak ada rasa. Jadi ya udah selesai operasi, pasca operasi Oke. nanti yang merasakan sakitnya. Oh, jadi habis operasi baru Ya, kerasa baru nyeri gitu kerasa ya? nyeri. Oke, ngenyut gitu ya, nyut gitu ya. Oke, nah waktu itu siapa yang dampingin di waktu apa namanya operasi waktu itu? Orang tua atau teman atau siapa? Orang tua. Orang tua waktu itu ya yang mendampingi. Nah, kan Sandi waktu itu cedera ya. Boleh diceritakan cederanya tuh waktu kapan, San? Pas kualifikasi Prapon. Oke, waktu itu ngelawan tim apa? Tim Sumbar, Sumatera Barat. Oke, waktu kualifikasi ya, babak kualifikasi PON melawan tim Sumatera Barat waktu itu. Jadi cedera ya waktu itu. Cedera. Nah, waktu kamu cedera, ada nggak yang menggantikan kiper waktu itu? Ada. Kondisinya juga fit atau cedera juga? Fit. Oh, fit juga waktu itu ya. Iya. Oke, salah satu atlet PON juga ya, kayak kiper ya. Iya. Nah, sekarang masih aktif juga. Masih. Nah, setelah itu kan Sandi di bulan April, jadi setelah babak kualifikasi PON, kemudian dinyatakan lolos nih ya, masuk PON lah ya, sebagai tim Lampung yang sebelumnya Lampung nih belum pernah ya lolos di PON. Nah, khususnya di cabur futsal nih. Nah, gimana perasaan Sandi ketika itu? Wah, dinyatakan lututnya harus benar-benar operasi nih, nggak ada solusi lain. Apa yang kamu rasain waktu itu? Ya sedih aja rasanya nggak bisa main di PON-nya. Ya sedih lah semuanya, gimana ya ngeliat kawan-kawan berjuang bareng-bareng, kita nggak bisa lagi berjuang bareng-bareng. Ya. Kayak gitu sedihnya di situ. Karena sebenarnya ya itu salah satu cita-cita anak-anak futsal di Lampung ya, sampai di mewakili provinsi Lampung. Benar. Kayak gitu ya. Ya, oke. Kami dari LSAC juga turut simpati atas kejadian ini. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Nah, kemudian Sandi setelah operasi nih, apakah ada misalnya gini,
kan Sandi kenanya waktu itu katanya dari Sumbar gitu ya, waktu melawan Sumbar maksudnya. Nah, waktu itu berarti kan Sandi mewakili atau berlaga ya mewakili Provinsi Lampung. Apakah ada ibaratnya pertanggungjawaban dari KONI, dari mungkin federasi futsalnya gitu ya, atau asosiasi futsalnya yang di Provinsi Lampung, termasuk manajemen dari PON itu ada nggak? Maksudnya ada pertanggungjawaban gitu? Ada, Mas. Apa yang diberikan manajemen PON waktu itu? Ya kayak kita pas mau operasi jalan ke Palembang, kita diakomodasikan. Oh, dibantu ya. Dibantu. Jadi transport itu difasilitasi. Difasilitasi. Oke, terus Dari kendaraan juga, dari uang makan, segala macam, transport dan lain-lain, kita ditanggung di manajemen PON-nya. Manajemen PON. Oke. Termasuk ya bertanggung jawab juga ya benar. manajemen PON-nya ya. Dalam hal ini berarti siapa manajemennya? Mas Habib. Mas Sabik Khairul Anam. Berarti yang punya PB ya? Iya, benar. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ternyata Sandi selama perjalanan sampai tuntas ya operasinya, sampai saat ini, detik ini, Sandi selesai melakukan terapi rehabilitasi olahraga pasca pos operasi ACL, dibiayai atau ditanggung oleh manajemen PON. Oke, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah berarti termasuk salah satu apa ya, rezeki ya mungkin ya. Benar. Gitu. Nah, walaupun di satu sisi Sandi sedih lah ya, mungkin ya benar-benar kecewa ya dengan keadaan ini gitu. Nah, kemudian Sandi operasi di 3 April 2024. Oke, saat ini sudah di bulan Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 4 bulan. 4 bulan. Ya, sudah 4 bulan ya, nggak terasa. Benar. Oke, Sandi waktu itu boleh diceritakan nggak terapinya selama di klinik olahraga LSHC itu gimana? Dari awal sampai akhir? Ya, kalau untuk terapi kita dari awal ya di pen segala macam, terus itu dikasih penguatan, terapi latihan ya? Terapi latihan, kayak yang saya tahu kayak apa, ekstensi, fleksi, kan namanya di lutut untuk pergerakan dan tumpuan badan. Jadi kita dikasih penguatan di situ. Iya. Oke, terus apa yang kamu rasakan selama terapi ini? Menyusahkan? Mungkin merasa tersiksa gitu mungkin? Kalau merasa tersiksa mah tidak, namanya kan wajar, namanya pasca operasi atau cedera, yang harus kita jalanin ya itu, walaupun dia sakit, yang tersiksa ya tetap harus dijalanin. Oke, baik. Jadi ya memang prosesnya bener ya. Nah, mungkin Sandi sebelumnya pernah membaca referensi gitu. Sebelum berlanjut ya, kita istirahat dulu sejenak di segmen 1 ini. Jangan kemana-mana, Sobat Bugar LSHC dimanapun Anda berada, tetap di Bincang Olahraga. Halo Sobat Bugar dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam Bincang Olahraga bersama saya Rahadian Eko Yudhistiro dan Sandi Rayanda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan yang pada segmen yang pertama tadi ya, tentang referensi. Nah, referensi Sandi selama ini mungkin Sandi cek ya, baik browsing di media sosial maupun di website ataupun informasi online. Sandi pernah dapat informasi berapa bulan itu recovery-nya ACL? Paling lama itu 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Bahkan ada 6 sampai 1 tahun ya. Iya, benar. Itu referensi yang Sandi dapat ya. Nah, Sandi merasa ada perubahan dan merasa sudah fit, artinya sudah comeback gitu ya. Udah bisa mulai jogging, udah mulai bisa mungkin passing dan bermain futsal gitu atau bermain sepak bola. Itu di bulan keberapa, San? Boleh diceritain nggak? Ingat nggak? Dari April itu kita terapi selesai di bulan Agustus. 4 bulan kita sudah bisa turun ke lapangan, passing, terus itu jogging segala macam untuk penguatan di lapangan. Cukup.
Oh, berarti kurang lebih 4 bulan Iya. ya. Jadi lebih cepat 2 Iya, bulan gitu ya. benar. Tapi dengan catatan itu Sandi berarti harus perlu melakukan strength training lagi Iya. ya, mungkin nge-gym dan sebagainya Benar. seperti itu ya di selama mungkin 2 sampai 3 bulan ke depan seperti itu ya. Nah, Sandi kalau mungkin mengingat ya flashback sebelumnya. Sandi mulai fleksi itu nekuk full gitu ya. Nekuk full sampai lurus full itu berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan itu udah full nekuk Full. sama lurus. ekstensi. Itu nggak ada keluhan nyeri Nggak sama ada. sekali. Oke, jadi 2 bulan itu udah 2 mulai bulan. full. Oke, nah Sandi selama ini, misalnya di awal terapi sampai di titik ini, itu rata-rata per hari atau gimana terapinya? Misalnya seminggu sekali atau gimana? Setiap hari kita terapi. Oh, setiap hari. Setiap Jadi hari. setiap hari. Mungkin libur sehari gitu ya Iya, untuk benar. recovery ya. Oke, oke. Jadi selama sehari sekali. Sehari sekali. Kemudian Sandi selama ini gitu, ada nggak rasa jenuh gitu selama terapi gitu? Ya kalau jenuh ada, tapi kan kita gimana caranya biar jenuh itu kita lawan biar Oke. kita sembuh. Oke. Jadi ada jenuhnya Ya, juga ya, apalagi selama kurang lebih tadi 4 bulan, 4 bulan. ya. Oke, nah ada nggak mungkin selama ini gitu ya, Sandi kan rumahnya Kota Bumi, Iya, benar. kemudian sekarang menetap selama di mana ya, selama terapi gitu ya, selama terapi di klinik olahraga LSHC kan nggak mungkin PP. Mungkin Iya. waktu itu Sandi difasilitasi atau bagaimana? Difasilitasi. Oke, difasilitasi sama manajemen. Iya, benar. Oh, berarti Sandi mencari tempat tinggal yang di lingkungan dekat dengan klinik. Dekat dengan klinik. Oke, termasuk makannya juga selama ini. Iya. Oke, alhamdulillah. Berarti ya luar biasa ya Sandi, Iya, benar. manajemennya ya. Termasuk luar biasa memberikan fasilitas gitu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin beberapa hal yang bisa Sandi sampaikan ke depan nih. Ada nggak rencana Sandi ke depan terkait kan Sandi sudah selesai nih di PON ya. Ya, walaupun sebenarnya hatinya masih pingin gitu ya. Iya. Masih pingin mewakili Lampung gitu ya, Iya, untuk berjuang di PON gitu. Nah, ada nggak target lain gitu Sandi saat ini? Ya target lain ya kita pemulihan, habis pemulihan kita lihat ke depannya entah di Linus, entah di Porprov, nanti kita lihat targetnya nanti di kelahiran 2000 berapa, selagi kita masih bisa untuk umur kita masih bisa, kita berjuang di situ. Oke, siap. Berarti harus comeback ya, Iya, San ya. benar. Berarti ini sambil menunggu Linus dan sebagainya, Sandi harus prepare ya dari fisik, kemudian strength, kekuatan otot gitu ya, strength training gitu-gitu ya. Oke, nah selama terapi di klinik olahraga LSHC, ada nggak hal-hal yang berkesan bagi Sandi? Misalnya baik yang menyenangkan atau yang menyusahkan gitu, ada nggak? Coba Ada. ceritakan Kalau apa? menyenangkan ya menyenangkan kayak orang-orang klinik ramah gitu. Oke. Kita setiap terapi Diajak bincang-bincang gitu diajak ya? berbincang Oke, gimana berarti. gitu terapinya ada perubahan apa enggak, setiap terapi kita ditanya perkembangannya gitu. Oke, bercanda juga Iya. ya, maksudnya nggak selalu kaku gitu Nggak. ya. Oke, jadi nyantai ya. Iya, di klinik nyantai ini. terapinya. Oke, nah konsep klinik ini kan appointment ya, Iya. buat reservasi atau jadwal dulu ya sebelum ke klinik. Nah, itu Sandi setiap kali terapi, satu kali terapinya berapa menit, San? Ada nggak 10 menit atau Lebih. Ada berapa menit? Kalau Sejam ada? sejam lebih lah. Sejam lebih ya, 1 sampai 2 jam. 1 sampai 1,5 jam gitu ya. Ya benar. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selama terapi capek nggak, San? Kalau capek karena pasca operasinya itu yang bikin kita capek. Oke, apalagi yang awal-awal ya, San, Ya ya? benar. Di awal-awal terapi sakit banget gitu Sakit ya, banget. lekuk dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini ada mungkin banyak ya masyarakat di Provinsi Lampung yang mungkin mengalami sebenarnya cedera ACL gitu ya. Karena beberapa klien di LSHC juga banyak yang sering kumat ya bahasanya ya, sering kambuh gitu ya. Ketika cedera udah mulai
ya nyerinya hilang, kemudian main lagi, nyeri lagi, Iya. main lagi, nyeri lagi. Ada nggak saran untuk mereka-mereka ini atau beliau-beliau ini yang mungkin punya keluhan sering cedera, kambuh, sembuh sedikit, terus kambuh lagi, nah, kumat-kumatan kayak gitu, ada nggak saran? Kalau saran saya lebih baik untuk rest atau menjalankan operasi atau yaitu strength training tadi untuk penguatan otot dulu atau gimana atau rest sejenak Oke. untuk benar-benar pulih dulu baru kita main lagi. Oke. Nah, kalau Sandi sendiri gitu terkait klinik ini, menurut Sandi klinik olahraga LSHC ini recommended nggak untuk melakukan tindakan terapi dan penyembuhan pasca cedera gitu? Recommended banget Kenapa kok bisa seperti itu? karena Coba. saya perhatiin apa ya, kita setiap terapi itu sekali terapi itu ada perubahannya gitu. Perubahannya sedikit atau gimana? Ya perubahannya kayak misalnya untuk apa fleksi terus fleksi biasanya apa Oke. cepat atau lambat, ini kalau di sini bisa cepat Oke, gitu. selalu Ya, progresnya bagus ya, Ya, meningkat terus kedepannya langsung naik terus gitu. Oke, Makanya jadi saya bisa fleksi atau ekstensi selama 2 bulan. Gitu. jadi full itu ya, Jadi fleksi full, ekstensinya ya. Oke. Karena beberapa referensi yang saya dapat juga pernah nih ada klien yang apa namanya cedera ACL, operasi juga, pos operasi. Kemudian 3 bulan itu masih 90 derajat fleksinya. 90 derajat. Ini ada, jadi di tempat lain gitulah penanganannya. Jadi saya menemukan beberapa kasus kok terlalu lambat gitu. Tapi ada juga mungkin yang progresnya cepat, misalnya di 1 bulan sudah hampir full, misalnya 90 derajat dan sebagainya, ada juga yang seperti itu. Oke. Baik, mungkin Sandi ada apa yang ingin disampaikan gitu ya terkait PON ke depan. Ini kan bentar lagi nih mereka bertanding di akhir Agustus ini ya. Akhir Agustus. Oke, 2024. Mungkin ada yang pengen Sandi sampaikan untuk teman-teman PON. Ya, pelatih. untuk yang saya sampaikan jangan pernah rasa lelah untuk berjuang untuk nama Lampung. Jadi kita harus berjuang bareng-bareng dengan kawan-kawan yang lain gitu. Maksudnya jangan pantang menyerah untuk lambang di dada gitu. Jangan pernah capek. Ya kita harus apa ya? Harus ada motivasi gimana caranya Lampung buat juara gitu. Oke, baik. Itu pesan-pesan untuk teman-teman di PON Futsal Lampung yang nanti insya Allah akan berlaga di PON ya. Kejuaraan PON di Sumut ya, di Sumut Gor Deli Serdang kalau nggak salah ya. Benar. Itu mudah-mudahan teman-teman dari PON Futsal Lampung mendapatkan hasil terbaik ya di kejuaraan PON Futsal 21 Aceh Sumut tahun 2024. Baik, segmen kedua kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana Sobat Bugar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan referensi ini bermanfaat untuk Anda. Tetap di Bincang Olahraga. Baik, Sobat Bugar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rahadian Eko Yudhistiro dan Sandi Rayanda dalam Bincang Olahraga terkait tentang operasi ACL. Ya, jadi pos operasi ACL. Nah, Sandi, waktu itu di bulan apa itu? Bulan apa? Waktu terjadinya cedera Oktober. Bulan Oktober 2023. Nah, apa yang Sandi lakukan pada saat itu gitu ya? Gerakan apa sehingga kok sampai harus menjalani operasi? Boleh dijelaskan nggak waktu itu gerakan apa? Salah tumpuan. Oke, jadi Sandi boleh diperagakan nggak? Contohnya misalnya Sandi ngambil begini atau salah tumpuan bergerak memutar bergerak memutar. Oke, jadi waktu ngambil bola memutar seperti ini. Oke, setelah itu Sandi apa yang dirasain ketika ada waktu gerakan memutar itu? Nyeri. Terus itu kakinya nggak bisa lurus. Nyeri, kakinya nggak bisa lurus. Terus ada bunyi nggak? Bunyi krek gitu nggak di dalam? Waktu itu langsung bunyi krek gitu dalam lutut ya dalam rasanya. Oke. Nah, setelah itu bengkak nggak, San?
Kalau bengkak sedikit tapi nggak terlalu parah. Bengkak ringan ya. Bengkak Oke. ringan. Kemudian setelah itu ditangani sama terapis olahraga Iya, di sana. Oke, di PON ya. Ya. Nah, setelah itu Sandi pernah nggak berpikir bahwa wah ini kayaknya cederanya parah atau cederanya biasa aja nih atau apa yang Sandi pikirkan pada saat itu? Kalau dipikirkan di saat itu ya mikirnya udah cedera parah. Soalnya apa di dalam lututnya itu udah bunyi krek kayak gitu dia. Kamu ngerasa wah ini kayaknya Ya. parah udah nggak bisa lanjut. Nggak gitu. bisa lanjut. Oke, apa yang kamu komunikasikan sama terapisnya waktu itu? Pas komunikasi dengan terapis ya itu kita ngomong sesuai apa yang kita terjadi di lapangan. Apa gitu. yang kamu rasakan waktu itu? Oke. Ya kayak bunyi terus itu nggak bisa diluruskan gitu. Oke. Kemudian kan kok sampai ke operasi, boleh diceritakan nggak waktu itu? Gimana kronologinya? Kamu dari kejadian di bulan Oktober 2023, kemudian sampai ke meja operasi di bulan April ya. Nah, kamu boleh ceritakan nggak kronologinya dari awal sampai akhir? Ya kronologinya itu pas lawan Sumbar kita bertanding. Pas di babak pertama itu kejadian salah tumpuan. Oke. Jadi pas kesalahan tumpuan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya itu. Oke. Nah terus kan kejadian cedera nih. Kemudian ada nggak disarankan ke dokter waktu itu Sandi? Ada disarankan dengan terapisnya disuruh MRI. Terus MRI. Terus itu dokter ngebaca hasil MRI, dinyatakan ACL, putus ACL. Oke. Nah, pada saat itu selang berapa hari nih? Dari kejadian sampai kamu MRI itu berapa hari, berapa bulan? Ingat nggak? MRI-nya bulan apa waktu itu? Di kisaran bulan 12. Bulan Desember? Ya, Desember. Bulan Desember 2023. Iya. Jadi mungkin Oktober, November, Desember 2 bulan ya, 2 bulan pasca terjadinya cedera ya. Oke, kemudian dari situ MRI dinyatakan ACL-nya putus. Sampai meniskus nggak waktu itu? Iya, meniskusnya juga kena. Dari MRI keluar juga keluar hasilnya. juga hasilnya. Meniskusnya kena berarti. Oh, jadi Sandi ini nggak hanya ACL-nya ternyata. Jadi meniskusnya memang biasanya kan gerakan-gerakan pivot ya, gerakan-gerakan memutar badan tapi lututnya masih stay. Itu biasanya yang mengakibatkan meniskusnya juga robek atau luka gitu ya. Nah, setelah MRI, biasanya kan kalau rujukan-rujukan BPJS itu agak lama ya, ada waiting list gitu. Nah, waktu itu Sandi dari bulan Desember ke bulan April, itu kan lumayan lama nih. Desember, Januari, Februari, Maret, April, itu 4 bulan. Kenapa kok bisa selama itu, San? Ya kita menyiapkan mental. Oh, waktu itu nyiapin mental dulu. Ya benar. Nyiapin mental dulu, kemudian ya sebenarnya jadwalnya bisa dipercepat. Bisa dipercepat. Tapi Sandi sendiri yang pengen memulihkan diri atau pengen menyiapkan mentalnya untuk operasi gitu. Benar. Oke, nah pada saat itu Sandi masih ngerasa, waduh, operasi gitu ya. Benar. Ada nggak rasa takut, waduh, kalau operasinya gagal atau gimana gitu, ada nggak? Ada rasa takut seperti itu. Nah, kemudian kan Sandi mulai merasakan bahwa kalau nggak operasi nih mungkin nggak ada solusinya gitu ya, hanya operasi solusi. Nah, benar. Apa yang membuat Sandi akhirnya memutuskan ya udahlah operasi? Apakah dukungan dari orang tua atau dari teman-teman atau cari referensi di Google atau di YouTube gitu? Karena kalau saya ngelihat dari saran dari terapis, saran dari mana-mana gitu, termasuk referensi di Google, YouTube gitu ya. Diharuskan kalau ACL itu diharuskan untuk operasi. Kalau putus gitu ya. Benar. Terus? Kalau tidak operasi itu apa ya? Kalau kata terapis itu kayak ada di pengapuran atau apa? Oh, osteoartritis gitu ya. Benar. Oh, jadi replacement gitu ya. Oh, malah jadi banyak plat besinya nanti ya, gitu ya. Kalau memang nggak mau operasi. Sedangkan passionnya masih jadi atlet gitu ya. Benar. Nah selanjutnya nih San, terkait BPJS ya, terkait operasinya. Sandi waktu itu kan difasilitasi full, pure BPJS. Jadi pelayanan BPJS ini sama nggak San waktu di rumah sakit itu? Atau dibedakan nih dengan yang umum? Maksudnya pelayanannya sama-sama ramah atau gimana?
Ya yang kalau Sandi rasakan nih? untuk BPJS ya cukup ramah. Tapi kalau kita mau mau lebih cepat ya itu Pakai umum. pakai umum. Oke, kita sekarang bincang tentang bagaimana Sandi di RSUP Mo Hussein ya, Benar. di Palembang gitu. Nah, Sandi boleh ceritakan nggak? Jadi Sandi ke Mo Hussein tuh bulan apa waktu itu? Sebelum bulan April. Jadi bulan Maret gitu Ya ya? Maret. Bulan Maret datang ke sana didampingi sama manajemen Ya benar. dan AFP ya? PON. Manajemen PON dan AFP gitu ya? Didampingi ke sana, sampai di sana konsultasi dengan dokter. Benar. Tapi nggak lewat BPJS waktu itu? Enggak. Jadi lewat umum, Lewat umum. berbayar ya? Ya, Karena berbayar. katanya sih di sana padat sekali ya? Padat. Ya, jadi kalau pakai BPJS mungkin datang jam 8, mungkin jam 12 atau jam 1 baru masuk ke dokter ya? Karena full. Full banget ya? Full. Nah, terus waktu itu Sandi akhirnya pakai umum. Benar. Ketemu sama salah satu dokter gitu ya? Dokter siapa waktu itu? Dokter Ismail. Oh, dokter Ismail Bastomi? Iya, benar. SPOT? Iya. Oke. Akhirnya waktu ketemu sama dokter Ismail diperiksa. Diperiksa. Nah, kemudian apa kata beliau waktu itu? Ya sudah diperiksa ya itu dinyatakan putus ACL-nya. Putus ACL-nya, akhirnya operasi. Operasi. Terus akhirnya apa saran dari dokter? Maksudnya ada nggak surat keterangan yang dibuat dokter untuk mempercepat proses operasinya? Ada. Langsung waktu itu langsung dokternya menyampaikan langsung operasi tanggal sekian gitu, atau ada informasi lain di satu sisi? Langsung. Oh, dokternya minta. Ya. Waktu itu kamu datang nih di situ di RSUP. Oh. Apakah langsung ditentukan jadwalnya gitu? Langsung atau ditentukan. Oh, berapa hari selang dari konsultasi itu? Paling kisaran 4 hari aja. Oh, 4 hari langsung. 4 dari konsultasi itu. Oke, berarti justru malah lamanya karena kamu mempersiapkan mental Iya, tadi ya. benar. Oke, nah operasinya berapa jam waktu itu? Kalau saya operasi dari jam 8 keluar pas dari meja operasi itu kisaran jam 12-an. Jam 12-an. Iya. Jadi selama operasi sakit nggak? Enggak, kalau sakit sama sekali. pas di biusnya udah nggak kerasa Nggak apa-apa. berasa. Oke, nah itu kan kata beberapa referensi ya. Terus sampai dibor-bor gitu. Iya. Kerasa dibor? Kalau untuk di bornya kerasa. Tapi nggak sakit? Enggak, Oke, bornya kerasa tapi nggak sakit. tidak. Kemudian waktu itu bius bius setengah badan atau full? Setengah badan. Setengah badan. Jadi kamu ngelihat monitor waktu operasi itu kelihatan? Kelihatan monitor. ACL-nya putus total? Putus total. Oh, jadi kelihatan ya tinggal Iya, serabut-serabut yang udah putus. Sebelum dokter menjalankan operasi, mereka ngecek dulu apakah benar ACL-nya yang putus. Oke, artroskopi ya, dimasukin benar, kamera ke dalam benar. gitu ya, dibor terus masukin kamera. Terus? Setelah itu kalau dicek dulu, kita diperlihatkan dengan monitor itu, dikasih tahu bahwa ACL kita yang putus, benar-benar putus. Oke, nah waktu itu langsung mulai Tindakan. operasi. Oke, tindakannya. Jadi nggak sakit ya sama Nggak. sekali. Pasca operasi apa rasanya? Pasca operasi ya begitu selesai dari operasi kita sakit gitu. Ya mau Nyeri nggak ya. mau nyeri gitu kan. Ya namanya juga pasca operasi. Ya. Nah, terus waktu itu kan berapa hari pasca selesai operasi terus keluar dari rumah sakit berapa hari? 3 hari aja. 3 hari ya, karena memang BPJS Iya. maksimal di 3 3 hari hari. gitu. Kemudian memutuskan untuk ke klinik olahraga LSHC. Iya benar. Oke, baik, sobat bugar dimanapun Anda berada, segmen ketiga ini sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap dibincang olahraga bersama Lampung Sport Center. Halo sobat bugar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Bincang Olahraga bersama saya Rahadian Eko Yudhistiro dan Sandi Rayanda. Pada kesempatan kali ini kita akan telah membahas tentang operasi ACL meniskus, di mana Sandi sudah melewatinya. Nah, baik Sandi, mungkin ada pesan atau kesan gitu ya, pesan lah mungkin ya, pesan untuk masyarakat Provinsi Lampung terkait yang mungkin punya masalah cedera lutut atau ACL. Boleh disampaikan ke pemirsa sobat bugar. Ya, kalau untuk pesan-pesan yang punya cedera ACL, apalagi pokoknya cedera di lutut. Lutut lah ya. Ya, oke. intinya di lutut.
jangan pernah memaksakan. Kalau Oke. udah sakit ya lebih baik rest. Kalau nggak kita datang ke terapis gitu, minta konsultasi bagaimana caranya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa kita untuk terapi terus itu biar sembuh gimana caranya gitu. Entah kita untuk masuk gym, untuk strength training apa gimana gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini Sandi, mungkin harapan ke depan Sandi. Harapan ke depannya pengen seperti apa nih? Harapan Sandi ke depan atau rencana ke depan? Harapan saya ke depan, saya bagaimana bisa cepat pulih, comeback lagi ke dalam lapangan. Oke. Kalau ada event itu gimana caranya kita bisa ikut, seperti Linus Oke. atau Porprov, itu harapan saya. Oke, harapannya Sandi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa comeback stronger ya. Benar. Berarti Sandi masih punya PR untuk strength training nih ya di rumah, sama mempersiapkan fisiknya ya. Fisik lagi. Oke, fisiknya lagi. Karena pasti kan pasca operasi fisiknya turun ya. drop. Oke, pasti drop. Kemudian menguatkan jaringan otot-ototnya gitu ya, baik tangan maupun tungkai ya, kaki. ya semuanya diperkuat ya. Termasuk perut, bahkan core Ya, benar, stability juga. Oke, baik.